Hai keluarga Jakarta, berjumpa dengan saya Abdan Sakura di program favorit keluarga Jakarta, cerita sukses jackpreneur binaan Dinas PPAPP Pemprov DKI Jakarta. Sekarang saya sedang berada di Cipayung, Jakarta Timur, dan saya ingin mengunjungi salah satu outlet catering yang omset per tahunnya miliaran rupiah. Penasaran? Ikuti saya. Apa kabar Pak Nano? Alhamdulillah Pak, baik. Akhirnya punya kesempatan juga mampir ke The Orion. Alhamdulillah Pak, dengan senang hati saya terima ya. Iya Pak. Ini gimana ceritanya nih Pak? The Orion sampai sejauh ini Pak? Jadi awalnya saya dulu kerja di hotel. Pada saat pandemi kena ekses dan saya memutuskan untuk keluar. Dan pada saat itu saya nggak langsung untuk berencana untuk buka catering. Dulu saya sih awalnya mau ke pertanian. Cuma mungkin emang garis hidup saya harus di dapur dan saya balik lagi ke dapur. Sekarang saya alhamdulillah buka catering. Itu tahun berapa Pak? Waktu Bapak mau ke pertanian itu tahun berapa? Saya sebenarnya sih udah dari awal juga ke pertanian, cuma mungkin emang jalan hidup saya di dapur gitu. Ya. Kenapa menggunakan The Orions? Ini ada apa di belakangnya? Itu banyak orang juga yang bertanya masalah itu. Sebenarnya sih ini idenya dari anak saya. Anak saya yang kecil itu emang dia suka banget dengan ruang angkasa. Jadi menurut anak saya, The Orion itu rasi bintang Bima Sakti. Dan saya berharap dengan filosofi itu, saya pun akan seperti itu. The Orion pun akan seperti itu. Selama ini yang saya ketahui didampingi oleh BPAPP. Betul. Kemudahannya apa-apa aja Pak didapatkan? Saya dengan masuk BPBJ lewat PPAPP itu istilahnya kita nggak perlu lagi menggunakan sales. Ya. Jadi kita udah dibantu untuk mempromosikan dan menjual yang seperti itu. Jadi emang selama ini kita juga nggak pakai sales, tapi alhamdulillah orderan jalan terus. Lebih efisien Pak. Betul, betul. Ini kalau tidak salah nih Pak, saya mendengar per tahun itu 5 miliar omsetnya. Ini apakah gimana? Itu benar Pak? Kenapa seperti itu? Karena saya konsen emang di dapur. Jadi saya nggak pernah lihat jumlah. Ya. Yang penting intinya sih mungkin bukan munafik ya. Saya begitu customer suka, senang dan kasih feedback yang positif, saya senang. Yang seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, fluktuasinya per hari omsetnya berapa Pak? Sekarang mungkin di angka 700-800. Per hari? Iya. Box? Ada paket apa aja Pak? Kita itu ada, kalau yang masuk e-order itu ada 2 tipe. Tipe yang 1 protein itu di harga 37.000. Ya. Ada yang 2 protein itu di harga 47.000. Kalau yang dipasarkan, yang favorit nih? Yang sering di-order? Yang favorit itu yang 2 protein itu kita punya sate ayam marangi. Mungkin ini baru sih, baru hanya ada di Orion karena sate marangi itu kan basicnya itu dari beef, gitu, bukan dari ayam. Kalau untuk produksi Pak, jumlah karyawan kita ada berapa Pak? Kita alhamdulillah saat ini ada 9. Cuma kami juga masih berdua sama istri masih terjun di dapur. Di dapur. Jadi total yang ngerjakan 11. Pak Nando juga sekalian memasak begitu. Betul. Saya belum bisa melepaskan dapur. Oh, iya. Kalau transportasi Pak untuk karyawan itu disediakan Pak? Kalau karyawan kita punya mes. Cuma kalau untuk pengantaran kita alhamdulillah ada motor 3. Terus kalau mobil kita sistemnya sewa. Sewa. Jadi kalau misalkan ada pesanan di atas 100 kita menggunakan mobil. Iya. Sesuai besaran pesanan. Betul. Kalau misalkan masih di bawah 100 kita masih menggunakan motor. Saya review kembali Pak terkait dengan keuntungan dibina oleh jackpreneur ini.
Alhamdulillah kita di samping mungkin keuntungan materi, kita juga memperluas relasi. Contohnya saya punya customer, beliau kerja di Sudinkes dan dia jadi customer saya. Kalau misalkan ada acara-acara keluarga menggunakan catering Orion. Selain tadi kan ada paket yang Bapak ceritakan, apakah juga membuka untuk prasmanan, Pak? Betul, kita udah ada prasmanan dan kita udah siap, insya Allah kalau 1000 ke bawah kita siap. Ya. Itu juga ada paket-paketnya? Ada. Cuma kita belum di launching. Ini insya Allah 5 November kita baru mulai. Wah, ini sebetulnya aroma sate marangi ya, Pak ya? Betul, Pak. Kami ada sate marangi ayam. Sebetulnya kan sate marangi itu dari daging sapi, cuma kami modifikasi jadi ayam. Wah, saya penasaran. Dan itu menu favorit kami. Siap. Boleh lihat proses pembuatannya nggak, Pak? Bisa. Mari ikutin saya. Baik. Apa yang membedakan dia dengan sate yang lain, Pak? Kalau sate marangi rata-rata di marinate-nya itu bisa sehari semalam. Ya. Marinate Jadi itu di marinate itu dikasih bumbu, ditaruh di chiller sehari semalam. Biasanya berapa lama, Pak, untuk ini satu dia matang pas? Sekitar 5 menit. 5 menit. 5 menit cukup. Jadi begitu udah kelar disusun, kita tutup. Baru nanti pas bawahnya udah matang, kita balik. Kita tutup lagi, udah matang. Keluarga Jakarta sukses selalu mulai dari belajar. Itu yang dilakukan oleh Pak Nano. Seperti disampaikan di awal tadi bahwa rasa dan juga menu itu terus berubah. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan untuk itu. Begitu ya, Pak Nano? Betul, Pak. Keluarga Jakarta, tadi kita sudah banyak ngobrol bersama Pak Nano, mulai dari resep-resep yang Pak Nano jelaskan, kemudian juga semangat dari Pak Nano untuk bisa beradaptasi dengan menu-menu sekarang. Sekarang kita dihadapkan kepada 2 ibu-ibu cantik nih, dari Bu Lina sebagai pendamping The Onion dan juga Bu Nopi, Kepala Bidang PMKK Dinas DPP APP. Saya mau masuk ke Bu Lina dulu deh. Bu Ibu kan sebagai pendamping nih dari The Orions. Sampai katanya omsetnya 5 miliar, Bu, ya, kalau tidak salah. Ada nggak, Bu, pengalaman-pengalaman yang berat atau kesannya hingga sampai The Orions sampai sejauh ini? Apa, Bu, kira-kira? Iya, Mas. Ya, saya selaku pendamping mungkin akan sedikit bercerita ya. Untuk dari awal 2020 sampai sekarang, kesan-pesannya sih terus terang saya merasa senang ya gitu, merasa puas selaku pendamping karena binaan yang saya bina itu boleh dibilang sukses karena kan dari awal buka usaha. Gitu. Terus kalau pengalamannya mungkin merasa apa ya, karena awal-awal COVID baru buka ya Pak Nano gitu, sempat sepi gitu kan. Awalnya kan nggak di Bambu Apus tapi di Cilangkap gitu, sempat sepi omsetnya, sedangkan tempat semuanya sudah prepare gitu kan, tenaga gitu. Terus karena dilanda COVID sepi, yaitu kita selaku pendamping kadang merasa aduh gimana ya gitu ya, merasa sedih juga gitu kan, kasihan juga gitu, ini kan mau usaha gitu kan dari awal sejak diberhentikan dari pekerjaan yang lama sebagai chef gitu, pengurangan karyawan. Bu Lina nggak menyangka sampai sejauh ini, Bu, ya? Iya, betul, saya nggak menyangka sebenarnya gitu ya, karena omsetnya sudah miliaran gitu. Terus dengan berbekal keyakinan kayaknya ini Pak Nano nih, maksudnya dari benar-benar nol baru buka langsung dilanda COVID gitu, tapi tetap bertahan gitu. Bagaimana caranya tetap bertahan dengan skill yang dia punya gitu, dengan modal awal yang dia punya. Kalau boleh kita highlight Bu untuk Jackpreneur yang lain, apa sih kira-kira Bu yang menjadi kunci mengapa Pak Nano bisa sukses dan pendamping Bu Lina sendiri? Apa sih kira-kira? Kalau saya bisa sampaikan, mungkin perlu digarisbawahi sifat optimis ya, sikap optimis selaku pelaku usaha gitu. Jadi memang jiwanya jiwa entrepreneur, jiwa usaha ya beda ya gitu. Jadi apapun tantangan ke depan kayaknya sudah prediksi nih, nanti ke depan seperti apa. Terus
celah-celahnya, apa yang harus ditempuh ketika baru buka dan langsung terkena dilanda COVID gitu kan, langsung dia berpikir gitu, maksudnya berpikir ulang bagaimana nih untuk tetap bertahan, apa yang bisa ditempuh gitu. Ternyata kan ada yang namanya aplikasi order itu yang dari BPPBJ gitu. Jadi mungkin dari pintu di order dulu, ya dari situ mulai berkembang. Berusaha dan jangan pernah menyerah. Iya, gitu. Ya. Terima kasih Bu Lina. Iya. Bu Novi, ini kan tidak terlepas dari peran Pemprov DKI. Ibu sebagai Kepala Bidang PMKK melihat kesuksesan ini bagaimana, Bu? Pertama-tama sebenarnya idenya dari Jakpreneur, sekarang entrepreneur DKI Jakarta ini adalah kita berusaha mengembangkan keterampilan usaha dengan berkolaborasi antara dunia usaha, Pemda, Pemprov khususnya, dan masyarakat. Berbekal niat dan program yang waktu itu digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta, kita berusaha untuk menghandle mentouch sampai kelompok usaha yang boleh dibilang di bawah mikro. Nah, salah satunya di sini kami kan punya pendamping seperti Bu Lina. Bu Lina ini salah satunya adalah pendamping yang mencari pelaku usaha yang baru mulai berkembang. Dengan mulai berkembang, kita dampingi sampai akhirnya dia bisa sukses. Buat saya itu sangat sangat menjadikan suatu hal yang surprise banget gitu, dan itu jadi motivasi sendiri untuk usaha-usaha yang lain. Karena kembali lagi saya pikir usaha itu dilakukan karena memang jiwa fighting terutama dari Pak Nano ini lebih kuat. Karena tidak semua orang punya jiwa fighting, jiwa untuk bertahap, komitmen dan strong terhadap keadaan kondisinya pada saat itu. Jadi sebenarnya apapun kondisi yang terjadi, kalau memang ada jiwa itu untuk usaha dan itu pasti berhasil. Jadi itu yang saya lihat dari Pak Nano. Padahal ketika COVID itu semua hancur, nggak ada yang tidak hancur, hanya UMKM dan kelompok-kelompok usaha kecil yang bisa bertahan dan survive sampai sekarang. Nah, karena itulah, jadi saya pikir harusnya pemberdayaan ini, terutama dari bidang kami dari PMKK itu tetap harus menghandle, terus tetap monitoring, tetap harus mengadakan semacam kurasi kita juga supaya produk-produk ini nantinya akhirnya bisa sampai ke tingkat nasional internasional lebih bagus dari kelompok usaha kecil yang tadinya memang tidak tersentuh dengan dunia yang lain. Nah, kesini saya perhatikan juga sekarang yang lebih ini malah karena UMKM itu dilihatnya suatu pangsa yang bagus, jadi rame-rame lah sekarang mereka mentouch itu UMKM. Jadi sekali lagi mungkin untuk Pak Nano dan teman-teman semuanya tetap harus bertahan, tetap harus kuat untuk menghadapi pergelutan di dunia usaha ini. Makin banyak saingan gitu ya Bu ya. Pasti karena UMKM ini yang memang masih bertahan sampai saat ini dibandingkan usaha lain sudah pasti udah. Dan saya mungkin itu aja. Selamat, semangat, sukses terus buat Pak Nano dan orang yang. Bu Novi terima kasih, Mbak Lina terima kasih, warga Jakarta. Tadi kita sudah dengarkan semua pendapat baik dari Pak Nano, dari Bu Novi, dari Mbak Lina. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, apa yang diucapkan oleh Pak Nano, yaitu teruslah beradaptasi dan berelaborasi di zaman sekarang hingga ada peluang-peluang kesuksesan. Sedangkan yang disampaikan oleh Bu Novi tetap menjadi petarung atau fighter. Kalau dari Bu Lina, jangan pernah menyerah. Jadi 3 poin ini saya kira menjadi bingkai kesuksesan dari The Orion yang hingga sampai saat ini terus mengembangkan sukses cateringnya di Jakarta. Yuk warga Jakarta yang penasaran dengan masakan-masakan The Orion, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Atau masuk website eorder.bppbj.jakarta.go.id. Salam sukses keluarga Jakarta, sampai berjumpa di episode yang lain. Bye-bye.